Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita masih bisa merasakan nikmatnya oksigen. Kita masih bisa merasakan nikmatnya mata. Kita masih bisa merasakan nikmatnya telinga. Kita masih bisa merasakan nikmat hidung. Dan masih banyak nikmatnya Allah berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, secanggih apapun kalkulator diciptakan Jepang, Amerika, tak akan bisa menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan Allah kenikmatan, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang saking banyaknya tak bisa kita hitung. Bukannya kita malah kufur atas kenikmatan Allah, karena Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang kufur atas kenikmatannya. Seperti firman Allah yang berbunyi yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan kutambahkan nikmat baginya. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, awas azabku begitu pedih, kata Allah. Nah, oleh sebab itu marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai sholat. Mungkin diantara kita tahu sholat itu pasti tahu ya kan, sholat itu apa sih, ini pasti kita tahu. Tetapi banyak yang hanya tahu tanpa menjalankannya. Banyak mungkin diantara kita yang melalaikan sholat, yang melupakan sholat, yang meremehkan sholat. Padahal sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk menjadi seorang Muslim sejati hendaknya melaksanakan sholat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia yang sebagai agama Islam, yang sebagai penganut agama Islam, hendaknya melaksanakan sholat, karena sholat adalah tiang agama dari agama Islam. Nah, kalau misalnya rumah tanpa tiang, rumah bisa berdiri karena apa? Karena ada tiangnya. Bangunan bisa berdiri karena apa? Karena ada tiangnya. Begitu pula dengan agama Islam. Jika agama Islam ingin kokoh berdiri, maka harus ada tiangnya. Apa tiangnya? Sholat tadi. Jadi jangan kita lalaikan sholat, jangan kita remehkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Kalau orang yang melupakan sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu bisa juga disebut dengan kafir. Bisa disebut juga dengan kafir. Tergolong ke dalam orang yang kafir. Kenapa dibilang kafir? Karena orang yang melalaikan sholat, yang melupakan sholat, orang yang merobohkan agamanya sendiri. Agamanya sendiri dirobohkan dengan cara meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Maka oleh sebab itu, janganlah lalaikan sholat, karena sholat adalah tiang agama dari umat Islam. Nah, Allah juga akan memberikan kepada manusia yang melalaikan sholat, yang meremehkan sholat, 15 petaka. 15 petaka. 15 ya. 15 petaka. Nah, petaka yang pertama diberikan Allah pada saat di dunia, yaitu contohnya Allah akan mencabut berkah umurnya, mencabut berkah rezekinya, dan mencabut seseorang manusia itu dari muka ataupun dari wajah-wajah orang yang soleh. Dan Allah akan tidak menganggap amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Contohnya dia misalnya berbuat baik, Allah tidak akan menganggap itu sebagai pahala dan tidak akan dicatat sebagai pahala. Na'udzubillahi min zalik. 3 petaka lagi Allah berikan pada saat di kematian. 3 petaka lagi Allah berikan di saat di dalam kubur. Contohnya, Allah akan menyempitkan kubur kita. Allah akan memberikan azab kita di dalam kubur. Na'udzubillahi min zalik. 3 petaka lagi Allah berikan pada saat penghisapan. Pada saat penghisapan Allah akan memberikan kita 3 petaka itu. Contohnya,
Allah akan mendetail sedetail-detailnya kesalahan kita, kebaikan kita, dan Allah tak menoleh kepada kita. Allah cuek kepada kita pada saat penghisapan. Kalau manusia lain ditengok Allah seperti ini, dilihat Allah pada saat penghisapan. Tetapi ketika orang yang meremehkan sholat, Allah cuek, tidak akan menoleh kepadanya. Saking bencinya Allah dengan manusia-manusia yang meremehkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan sholat, tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai disitulah ceramah yang bisa saya berikan, karena saya adalah manusia pemuda yang hanya belajar ingin menjadi seorang pendakwah. Tetapi mungkin ilmu dari saya itu kurang banyak. Maka oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar menekuni agama Islam, bersama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat tutur kata saya yang menyinggung seluruh saudara-saudara di luar sana, saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum ya akhi.